kebutuhan pelanggan, jadwal penyewaan, dan transaksi dengan lebih terstruktur. Selain itu, sistem ini juga akan mengaplikasikan berbagai konsep basis data tingkat lanjut seperti analisis, pengelolaan transaksi, dan optimasi query. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai CDM atau Conceptual Data Models. Conceptual Data Models merupakan basic dari perancangan database. Yang pertama, kita mempunyai tabel ruang kerja dengan variabel primary key yaitu ID ruang kerja dan variabel lainnya tipe ruang kerja, kapasitas, harga per jam. Dan selanjutnya memiliki hubungan one to many dengan tabel ruang fasilitas. Pada tabel ruang fasilitas memiliki dua foreign key yaitu ID ruang kerja dan ID fasilitas dengan variabel jumlah dari fasilitas dan status fasilitas tersebut. Selanjutnya, ruang fasilitas memiliki hubungan many to one dengan tabel fasilitas. Tabel fasilitas memiliki variabel primary key ID fasilitas dan deskripsi fasilitas, biaya fasilitas, kapasitas dari fasilitas tersebut, serta kategori dari fasilitas tersebut. Selanjutnya kita memiliki tabel yang keempat yaitu tabel penyewaan. Pada tabel penyewaan kita memiliki primary key ID penyewaan dan dua foreign key yaitu ID pelanggan dan ID ruang kerja. Dari variabel dari tabel penyewaan itu ada tanggal sewa, durasi sewa, total biaya. Tabel penyewa memiliki hubungan many to one dengan tabel pembayaran yang memiliki variabel primary key ID pembayaran dan foreign key ID penyewa dengan variabel jumlah bayar dan tanggal bayar. Selanjutnya kita memiliki tabel pelanggan. Pada tabel pelanggan kita mempunyai satu variabel primary key yaitu ID pelanggan dan variabel lainnya yaitu nama pelanggan, email, dan nomor telepon. Selanjutnya hubungan dari setiap tabel yaitu ruang kerja bisa memiliki beberapa fasilitas di dalam ruangan tersebut. Oleh karena itu pada ruang fasilitas beberapa ID fasilitas bisa dimiliki oleh satu ruang kerja. Kemudian ruang kerja merupakan tipe-tipe ruangan yang dimiliki oleh yang dimiliki oleh sistem penyewaan gedung tersebut. Sedangkan fasilitas merupakan alat apa saja yang diperlukan oleh penyewa untuk digunakan di ruangan tersebut. Contohnya seperti ada adaptor atau board dari papan untuk penjelasan, meja, kursi, atau piring yang digunakan oleh tamu-tamunya. Nah, selanjutnya pada tabel penyewa merupakan penyewa yang akan menyewa ruangan tersebut dengan durasi tanggal sewa dan durasi sewa. Selanjutnya, setelah penyewa melakukan penyewaan, penyewa bisa menyewa dari beberapa ruang kerja. Oleh karena itu, pada tabel pembayaran dia memiliki hubungan one to many dengan tabel penyewa. Setelah itu, pada tabel pelanggan memiliki hubungan one to many dengan tabel penyewaan karena satu pelanggan bisa menyewa beberapa ruangan sewa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Physical Data Model atau PDM. PDM merupakan implementasi secara realita pada dataset karena bisa mengetahui tipe dari setiap dari variabelnya. Yang pertama ada tabel ruang kerja memiliki variabel 5 dengan ID ruang kerja atau primary key-nya yaitu char dengan panjang 10 dan nama ruang kerja dan tipe ruang kerja memiliki tipe data varchar dengan panjang 100 dan panjang 50. Kemudian terdapat kapasitas yang memiliki tipe data INT dan harga setiap ruang per jam itu desimal dengan panjang 10,2. Kemudian terdapat tabel ketersediaan fasilitas memiliki dua foreign key yaitu ID ruang kerja dan ID fasilitas yang memiliki tipe data char dengan panjang 10. Untuk tipe data variabel jumlah fasilitas memiliki tipe data INT dan status fasilitas memiliki tipe data varchar dengan panjang 20. Untuk tabel fasilitas memiliki ID fasilitas dengan tipe data char dengan panjang 10 dan deskripsi fasilitas memiliki tipe data varchar dengan panjang 100. Biaya fasilitas memiliki tipe data desimal dengan panjang 10,2 dan kemudian
kapasitas fasilitas tersebut memiliki tipe data INT, kategori fasilitas memiliki tipe data varchar dengan panjang 50. Selanjutnya, terdapat tabel penyewaan memiliki satu primary key yaitu ID penyewaan dengan tipe data char dengan panjang 10 dan 2 foreign key yaitu ID pelanggan serta ID ruang kerja dengan tipe data char dengan panjang 10. Selanjutnya, tanggal sewa memiliki tipe data date atau tanggal dan durasi sewa memiliki tipe data INT, total biaya memiliki tipe data desimal dengan panjang 10,2. Selanjutnya terdapat tabel pembayaran. Tabel pembayaran memiliki satu primary key yaitu ID pembayaran dengan tipe data char dengan panjang 10 dan foreign key dengan tipe data ID penyewa dengan panjang char 10. Selanjutnya jumlah bayar dengan tipe data desimal dengan panjang 10,2 dan tanggal bayar dengan tipe data date atau tanggal. Yang terakhir ada tabel pelanggan yang memiliki primary key yaitu ID pelanggan dengan tipe data char dengan panjang 10, nama pelanggan memiliki tipe data varchar dengan panjang 100 dan email memiliki tipe data varchar sama dengan nama pelanggan. Untuk nomor telepon memiliki tipe data char dengan panjang 10. Tapi di sini saya akan menjelaskan mengenai dua fungsi query aggregate yang berhubungan dengan tabel penyewaan ruangan. Yang pertama adalah menghitung total pendapatan penyewa berdasarkan durasi sewa dan diurutkan dari durasi yang paling lama. Nah, di sini kita mau mencari tahu durasi paling lama dari penyewa itu tuh berapa dan pendapatan kita dari penyewa itu tuh berapa. Nah, yang pertama perlu dilakuin, kita bakal ketikkan select. Lanjut, kita ambil kolom karena ini durasi sewa, kita ke tabelnya dulu. Nah, durasi sewa tuh dari sini. Nah, kita tuliskan di sini durasi sewa. Lalu karena kita mau nyari total, jadi kita pakai sum. Lalu di sini yang di total itu adalah ini total biaya. Lalu kita simpan sebagai total pendapatan. Sudah. Lalu di bawahnya, karena kita ngambil dari tabel penyewaan, maka kita tuliskan from penyewaan. Lanjut, ini from penyewaan dan yang ditampilkan adalah durasi sewa. Jadi kita buat group by. Saya lupa. Ini ya, group by durasi sewa. Nggak bisa durasi, kita harus durasi sewa. Lalu karena kita mau mengurutkan dari yang durasi yang paling lama atau yang paling tinggi durasinya, maka kita pakai order by durasi sewanya lagi, durasi sewa, lanjut yes. Nah, sini kita coba run dulu apakah berhasil. Nah, bisa dilihat di sini durasi sewa terlama itu ada 7 jam dengan total pendapatan dari 7 jam durasi sewa itu sebesar berapa ini? 111 juta. Lalu dilanjutkan dengan 6 yang bertotal 5 juta. Lalu 4 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta, dan 300. Oh, salah. 24 juta, 24 juta, 24 juta, 46 juta, dan 3 juta ya. Itu untuk yang satuan kita bisa buktikan. Mungkin kita ambil yang kita lihat dulu dari tabelnya. Yang paling lama tuh ada durasi sewa 7. Di sini ada 7 lagi nggak? Mana 7? Udah. Di sini ada 73 ditambah 38. Benar, totalnya ngehasilin 111. Nah, selanjutnya kita bakal lanjut ke query kedua. Untuk query kedua di sini saya akan menampilkan pelanggan yang memiliki lebih dari 1 kali transaksi penyewaan. Nah, yang pertama kita lakukan select lagi karena di sini kita akan ke transaksi penyewaan. Jadi kita masih di tabel penyewaan. Select ID pelanggan karena kita butuhkan di sini adalah menampilkan pelanggan. Jadi kita select ID kecil pelanggan. ID pelanggan. Nah, kita mau menghitung seberapa banyak transaksi, maka kita pakai count karena yang dihitung tabelnya. Kita kasih tanda panah ini, terus as. Sebenarnya bisa ID pelanggan, tapi bisa mandiri biar nulisnya nggak lama. Kita jumlah penyewaannya, terus from dari tabel apa kita ambil, tentunya dari tabel penyewaan. Lalu group by karena mirip ini group by durasi sewa, pastinya di sini ID pelanggan. Benar-benar belum tinggi pelanggan. Oke. Nah, di sini kita kan mau ngasih sebuah query bersyarat ya. Jadi kita pakai having
Dimana kon ini dipanggil lagi, kita pakai ini kan, terus jumlah yang dimana jumlahnya lebih dari 1. Nah ini pasti 1 itu bakal keluar atau enggak, ya berarti 1 nggak keluar, jumlahnya yang lebih dari 1. Contoh kayak 2, 3, 4, atau 5. Yang nama customer yang di sini ada 2, di sini ada contoh dimana customer dengan ID CAS 020 itu ada 2. Nah ini harusnya keluar, jadi kita bakal coba run. Di sini ada 2, yaitu CAS 001 ada 3, CAS 014 ada 2, CAS 20 ada 2. Kita cek. Di sini CAS 001 ada 1, 2, 3, benar. Selanjutnya tadi CAS berapa? CAS 014 sama 20. CAS 014 bisa kita lihat di sini ada 2 sampingan. CAS 014, CAS 20 ada 1 dan 2. Oke, hasil risetnya benar. Halo, saya Lorenza Fadila dengan NPM akhir 124. Di sini saya akan menjelaskan tentang query join table. Sebelumnya saya menggunakan 2 tabel, yaitu tabel pelanggan dan juga tabel pelanggan ini terdiri dari 30 data dan juga tabel penyewaan dengan 15 data. Nah, soal yang pertama, yaitu tampilkan semua data penyewaan termasuk penyewaan yang tidak terhubung dengan data pelanggan. Yang pertama kita lakukan adalah tentukan dulu kolom-kolom yang ingin kita tampilkan menggunakan select. Di sini saya akan menampilkan ID penyewaan dari tabel penyewaan. Lalu selanjutnya saya juga akan menampilkan tanggal sewa dari tabel penyewaan. Lalu durasi sewa. Selanjutnya ada total biaya dari tabel penyewaan. Selanjutnya dari kolom pelanggan saya memilih nama pelanggan dan juga emailnya. Setelah kita tentukan kolom yang ingin ditampilkan, kita tentukan tabel mana yang menjadi tabel utama. Karena di sini saya ingin menampilkan semua data penyewaan, maka tabel penyewaan menjadi tabel utamanya. Setelah itu, kita gunakan right join untuk menggabungkan penyewaan dan juga pelanggan dengan on berdasarkan kolom ID pelanggan. Penyewaan dot ID pelanggan sama dengan pelanggan ID pelanggan. Nah, jika terdapat data penyewaan yang tidak memiliki pasangan di tabel pelanggan, maka kolom nama pelanggan dan juga email ini akan bernilai 0. Kita coba run dulu. Nah, bisa dilihat ini sudah tampil ID penyewaan, tanggal sewa, durasi sewa, total biaya, nama pelanggan dan juga email. Kalau kita scroll ke bawah, ini bisa kita lihat terdapat nilai 0 karena ID tabel penyewaan cuma ada 15 data. Sedangkan ID untuk tabel pelanggan itu ada 30 data. Jadi terdapat nilai 0 di sini. Selanjutnya untuk soal kedua, yaitu tampilkan semua data pelanggan termasuk pelanggan yang belum pernah melakukan penyewaan. Seperti sebelumnya, kita tentukan dulu kolom yang ingin kita tampilkan menggunakan select. Nah, yang pertama saya ingin menampilkan ID pelanggan dari kolom dari tabel pelanggan. Ini ID pelanggan, lalu selanjutnya ada nama pelanggan, dan juga email pelanggan, lalu nomor telepon pelanggan. Lalu dari tabel penyewaan, saya ingin menampilkan ID penyewaan saja. Dengan tabel utamanya, yaitu pelanggan. Karena semua data pelanggan termasuk yang belum pernah menyewa harus ditampilkan. Selanjutnya kita gunakan klausa left join untuk menggabungkan penyewaan dan juga pelanggan sini. Penyewaan dimana kondisi penggabungannya ini berdasarkan kolom ID pelanggan seperti sebelumnya, yaitu pelanggan dot ID pelanggan sama dengan penyewaan dot ID pelanggan. Jika pelanggan belum pernah melakukan penyewaan, maka kolom ID penyewaan akan bernilai 0. Kita coba untuk run terlebih dahulu. Di sini udah tampil ID pelanggan,
nama pelanggan, email, nomor telepon, dan juga ID penyewaan. Kalau misalnya kita scroll ke bawah, di sini pelanggan dengan customer nomor 16 ke bawah sampai 30 bernilai ID penyewaan bernilai 0 karena ID penyewaannya hanya sampai 15 data saja. Nama saya Clarissa Rasentri Ignacia dengan NPM 2308101116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal yakni subquery, di mana di sini sudah terlihat bahwasannya untuk soal pertama, tampilkan ID fasilitas dan deskripsi fasilitas yang tersedia di ruang kerja dengan kriteria yakni ID ruang kerja sama dengan RK001. Di sini kita menggunakan dua tabel, yakni yang tabel pertama kita menggunakan tabel fasilitas. Di sini kita lihat untuk tabel fasilitas sendiri kita menggunakan data sebanyak 30 data. Selanjutnya kita menggunakan tabel ketersediaan fasilitas. Di sini untuk datanya sendiri dengan jumlah sebanyak 30 data. Setelah itu kita langsung saja untuk mengetikkan sintaksnya, yakni yang pertama kita memerlukan select untuk ID fasilitas dan juga deskripsi fasilitas. Selanjutnya kita memerlukan sintaks yakni from fasilitas dengan sintaks lagi yakni where ID fasilitas, tambahkan in dengan buka kurung. Selanjutnya kita akan menambahkan sintaks select untuk ID fasilitas. Kita tambahkan juga untuk sintaks from ketersediaan fasilitas. Selanjutnya kita akan menambahkan sintaks where untuk ID ruang kerja, di mana diketahui untuk RK001. Selanjutnya kita akhiri dengan tutup kurung dan titik 2. Setelah itu kita akan run kodenya. Nah, di sini sudah masuk untuk run kodenya, hasilnya yakni ID fasilitas dan deskripsi fasilitas, di mana untuk ID fasilitas F001 untuk deskripsi fasilitasnya yakni proyektor HD, dan untuk ID fasilitas F003 untuk deskripsi fasilitasnya yakni kursi tambahan, dan untuk F006 yakni deskripsi fasilitas sound system. Perlu kita lihat bahwasanya di sini kita cek untuk tabel fasilitas untuk F001 yakni proyektor HD, kita lihat F001 yakni proyektor HD, untuk F003 yakni kursi tambahan, kita lihat F003 yakni kursi tambahan, dan untuk F006 sound system di sini F006 kita akan melihat untuk F006 di sini sound system. Untuk itu hasil dari run kode ini berhasil. Nah, untuk soal selanjutnya, yakni soal kedua, tampilkan nama pelanggan, nama ruang kerja, dan tanggal sewa dari tabel penyewaan, di mana ruang kerja tersebut memiliki kapasitas lebih dari 10. Di sini kita menggunakan 3 tabel, yakni yang pertama, kita menggunakan tabel penyewaan, di sini kita menggunakan sebanyak 30 data. Selanjutnya kita menggunakan tabel ruang kerja, di sini kita menggunakan data sebanyak 30 data. Selanjutnya kita menggunakan tabel pelanggan, di sini kita menggunakan sebanyak 30 data juga. Langsung saja kita menuju ke sintaksnya. Di sini kita menggunakan sintaks select. Setelah itu kita menggunakan inisialisasi untuk tabel dari pelanggan, yakni kita inisialisasi P dengan nama pelanggan. Kita juga inisialisasi dari tabel ruang kerja dengan R dan masukkan nama ruang kerja. Setelah itu kita juga akan memasukkan untuk tabel ruang kerja dengan inisialisasi R, yakni kita tambahkan kapasitas. Selanjutnya kita juga akan menambahkan untuk tabel penyewaan dengan inisialisasi S dengan masukkan tanggal sewa. Setelah itu kita akan menambahkan sintaks from penyewaan. Kita menggunakan S untuk tanggal sewa. Setelah itu kita akan join dari pelanggan dengan inisialisasi P on S ID pelanggan sama dengan P ID pelanggan. Setelah itu kita akan join, dimana kita akan memasukkan untuk subquery-nya, dimana di sini select ID. Di sini kita masukkan untuk select ID ruang kerja, koma, nama ruang kerja, selanjutnya kapasitas. Selanjutnya kita akan menambahkan sintaks from untuk ruang kerja.
dan kita menambahkan where untuk kapasitas lebih dari 100. Kita tutup kurung dengan inisialisasi R, dan kita akan menambahkan on, di mana S ID ruang kerja sama dengan R ID ruang kerja dengan diakhiri titik 2. Selanjutnya kita akan run kodenya. Nah, di sini sudah masuk untuk nama pelanggan, nama ruang kerja, kapasitas, dan tanggal sewa. Di mana untuk kapasitasnya yakni lebih dari 100, kita akan melihat untuk nama pelanggannya yang pertama yakni Carly Green dengan nama ruang kerja yakni Theater Room 1 dengan kapasitas 150 dengan tanggal sewa pada tanggal 5 bulan 12 2024. Selanjutnya ada FV Black di mana untuk nama ruang kerja yakni Banquet Hall dengan 1 dengan kapasitas 200 pada tanggal sewa yakni 7 bulan 12 2024. Selanjutnya ada Jack White dengan nama ruang kerja yakni Theater Room 2 dengan kapasitas 120 di mana untuk tanggal sewa sendiri yakni tanggal 12 bulan 12 2024. Selanjutnya ada Liam Gray dengan nama ruang kerja yakni Banquet Hall 2 dengan kapasitas 150 yakni pada tanggal 14 bulan 12 2024. Yang selanjutnya yakni ada Queen Brown dengan nama ruang kerja yakni Theater Room 3 terdapat kapasitas sebanyak 130 dengan tanggal sewa yakni tanggal 19 bulan 12 2024. Selanjutnya ada Rose White dengan nama ruang kerja yakni Banquet Hall 3 dengan kapasitas 180 pada tanggal sewa yakni tanggal 20 bulan 12 2024. Selanjutnya ada Wendy Violet dengan nama ruang kerja yakni Theater Room 4 dengan kapasitas 140 dengan tanggal sewa tanggal 25 bulan 12 2024. Selanjutnya ada nama pelanggan Liara Brown dengan nama ruang kerja yakni Banquet Hall 4 dengan kapasitas 210 di mana untuk tanggal sewanya sendiri pada tanggal 27 untuk bulan 12 dan tahun 2024. Di sini terdapat untuk kapasitasnya sesuai dengan soal tadi, yakni diminta untuk memiliki kapasitas lebih dari 100. Di sini sudah terlihat bahwasanya kapasitas yang muncul yakni lebih dari 100. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai trigger. Di trigger saya memiliki soal yang pertama yaitu pada tabel ketersediaan fasilitas, dan tabel fasilitas kita memiliki kapasitas jumlah kapasitas dari fasilitas tersebut, dan pada tabel ketersediaan fasilitas kita memiliki jumlah fasilitas tersebut. Dan di sini jika di tabel ketersediaan fasilitas ID fasilitas terdaftar di tabel ketersediaan fasilitas, maka jumlah stok di kapasitas fasilitas akan berkurang karena jumlah fasilitas akan digunakan untuk penyewa. Jika ID fasilitas tidak terdaftar di tabel ketersediaan fasilitas, maka jumlah akan bertambah, atau jika ada ID fasilitas yang dihapus, maka jumlah dari kapasitas fasilitas akan bertambah. Oke, yang pertama menambah dari jumlah fasilitas di bagian kapasitas fasilitas. Untuk itu kita bisa melihat di tabel data. Tabel data kita memiliki total 30 fasilitas, dan pada jumlah fasilitas kita memiliki 30 ruang yang bisa menyewa lebih dari satu fasilitas dengan status tersedia. Kemudian kita akan membuat query-nya. Kita akan membuat query fasilitas. Kemudian kita create. Di sini kita menambahkan trigger dengan delimiter dan create. Kita create trigger seperti ini. Karena kita akan menambahkan trigger ini setelah variabel tersebut dihapus, maka kita menambahkan untuk after delete. Nah, seperti ini. Kemudian di tabel penyewaan dengan nama tabel ketersediaan fasilitas, karena tabel ketersediaan fasilitas yang kita cari. Oke. Nah, selanjutnya kita for each row bikin di bagian kolom mana yang akan kita tambahkan seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kita menambahkan komen terlebih dahulu mengetahui jumlah fasilitas di tabel fasilitas. Oke. Ini kemudian kita klik untuk update di update ini kita update di tabel mana sih yang harus kita update. Nah, karena kita akan update untuk di tabel fasilitas, maka kita ketikkan untuk tabel fasilitas. Oke, kita bisa klik tabel fasilitas tersebut. Kemudian enter set atau di mana yang harus diupdate, yaitu tabel ketersediaan fasilitas sama dengan kolom mana yang akan ditambahkan, dan untuk mempengaruhinya yaitu ada kolom kapasitas fasilitas ditambahkan dengan old dari jumlah fasilitas. Kenapa kita tambahkan old dari jumlah fasilitas? Karena old jumlah fasilitas itu kan itu merupakan data lama di dalam tabel ketersediaan fasilitas. Jika data lama tersebut dihapus, maka tidak ada data. Jadi kita menggunakan old. Jika kita ingin mengurangi, nanti kita menggunakan new. Dapat dilihat nanti perbedaannya. Kemudian where kolom mana yang dapat menggabungkan kedua tabel ini. Dan di sini dapat kita lihat pada tabel fasilitas terdapat ID fasilitas, dan di tabel ketersediaan fasilitas terdapat ID fasilitas. Jadi sama dengan old
ID fasilitas. Nah, ini bisa kita hapus terlebih dahulu ya. Oke, jangan lupa titik komanya. Kemudian kita dapat run seluruhnya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa run tersebut sukses. Kita untuk mengecek apakah fasilitas tersebut dapat bertambah atau tidak, kita akan menghapus untuk ID ruang kerja RK029 dengan ID fasilitas F029 untuk jumlah fasilitas yaitu 1 dengan 100 fasilitas tersedia. Dan untuk kita cek pada tabel fasilitas untuk ID F029 memiliki kapasitas yaitu 3, maka akan ditambah jika kita mengurangi dari baris ini, akan menambah menjadi 4. Dan kita dapat hapus. Nah, bisa dilihat bahwa RK029 dengan ID F029 telah terhapus dan kita dapat save, sudah tersimpan. Kita dapat refresh untuk hasilnya. Nah, pada F029 kapasitas dari fasilitas bertambah menjadi 4. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan untuk selanjutnya yaitu menghapus. Oke. Nah, dengan nama delete of fasilitas. Oke, kita create. Nah, kemudian kita sama seperti sebelumnya, kita menggunakan create dari database penyewa ruangan dengan perbedaan kita awalnya menggunakan delete, sekarang kita menggunakan insert. Nah, untuk itu kita dapat kopas ya dari sini untuk create-nya. Sebentar. Nah. Untuk namanya yaitu delete. Afternya ini kita menggunakan insert karena kita akan menambahkan mengurangi jumlah dari kapasitas pada tabel fasilitas dengan kita memasukkan ID fasilitas di dalam tabel ketersediaan fasilitas. Untuk itu on-nya masih tetap sama ya, storage kita hanya berubah bagian ini saja, bagian dalamnya. Jumlah dari fasilitas tersebut. Kita sama tetap menggunakan update dari saya itu. Nah, update dari fasilitas, kemudian kita set untuk kapasitas fasilitas, kemudian di mana kapasitas fasilitas sama dengan kapasitas fasilitas dikurangi dengan new dari jumlah fasilitas tersebut. Nah, kenapa kita menggunakan new? Karena new pada tabel ketersediaan fasilitas kita menambahkan data baru pada tabel tersebut. Maka oleh karena itu kita menggunakan new. Berbeda dengan add, kita menggunakan old. Nah, setelah itu kita enter untuk where, di mana ID fasilitas itu fasilitas sama dengan new ID fasilitas. Nah, setelah itu kita dapat melihatnya. Kita dapat merapikannya sebelum run. Oke, kita dapat run. Dapat dilihat untuk pesan sukses yang artinya trigger tersebut dapat dijalankan. Pada kolom trigger sudah tertampilkan. Untuk itu, kita akan menambahkan ID fasilitas di tabel ketersediaan fasilitas. Nah, saya ingin menggunakan untuk ID fasilitas F028 untuk kapasitasnya atau jumlah dari fasilitas tersebut yaitu 11. Nah, kita akan cek untuk tabel ketersediaan fasilitas, kita akan tambahkan di sini untuk ID ruang ini kita dapat menggunakan RK030 dengan ID fasilitas F028 yang ingin kita kurangi dengan jumlah fasilitas itu yaitu 1 atau 2. Untuk status ketersediaan kita dapat isi tersedia. Nah, setelah kita berhasil menambahkan, kita klik untuk menyimpannya. Setelah kita klik untuk menyimpan, kita dapat pastikan untuk ID F028 jumlah kapasitasnya 2. Yang tadi sebelumnya pada tabel fasilitas seharusnya jumlahnya 11, maka akan berkurang menjadi 9. Kita dapat cek. Nah, pada tabel fasilitas dengan ID F028 jumlah telah berkurang menjadi 9, yang artinya trigger tersebut berjalan untuk mengurangi jumlah fasilitas tersebut. Maka sekian tutorial dari saya. Terima kasih.